Ini dia cara aku mulai usaha dari nol, modal HP kentang sampai sekarang bisa tembus omset 300 juta dalam sebulan. Kalau misalnya kalian mau tahu, tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifan Sorry. Di video kali ini, aku mau sharing lagi ke kalian tentang bisnis online. Nah, khusus di video kali ini, aku mau kasih tahu kalian gimana sih cara memulai bisnis dari nol berdasarkan pengalaman aku pribadi. Karena jujur dari awal aku mulai bisnis juga itu aku gak ada modal sama sekali. Waktu itu aku juga sambil iseng-iseng aja suka jualan di Facebook, COD-an di tengah kota kayak gitu. Cuman akhirnya keterusan dan mulai dari situ akhirnya bisa sampai sekarang udah dapet omset 300 juta dalam satu bulan. Di bulan ini guys. Tapi untuk bulan kedepannya itu kan gak ada yang tahu, bisnis itu kadang naik kadang turun. Tapi di bulan ini alhamdulillah dapet omset segitu guys. Jadi di sini aku mau jelasin gimana caranya ke kalian memulai usaha dari nol tuh kayak gimana, cuman modal HP. Pokoknya selengkap mungkin aku bakal kasih tahu ke kalian. Memulai dari nol memberikan kalian banyak opsi mengenai ide usaha, seperti apa yang ingin dikembangkan. Kalian bisa memilih ide yang sesuai dan dirasa bisa dijalani sambil mempersiapkan riset dan juga perencanaan yang mumpuni. Nah, agar proses ini berjalan lancar, kalian harus perhatikan beberapa tips serta cara untuk membantu mempersiapkan dan memulai bisnis dari nol. Yang pertama adalah pilih ide usaha sesuai passion dan minat kalian. Motivasi tambahan merupakan salah satu hal yang akan kalian butuhkan sebagai cara memulai usaha dari nol. Waktu serta tenaga merupakan hal yang harus dikorbankan dalam jumlah besar di awal. Namun ketika memulai sesuatu yang dekat atau sesuai minat, maka kalian punya keinginan lebih untuk bisa berhasil. Jadi di awal itu kan memang banyak banget harus ngorbanin tenaga, waktu, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti fashion dan minat kalian, itu tuh gak akan terlalu berasa guys. Terus juga kalau misalnya kalian mengikuti minat kalian, kalian juga pastinya bakalan lebih banyak tahu tentang pengetahuan dari produk yang mau kalian jual. Jadi menyangkut ide usaha kalian itu pasti kalian udah banyak deh pengetahuannya karena kalian itu minat dengan ide usaha tersebut. Nah, sehingga itu tuh bisa memudahkan proses untuk selanjutnya memulai atau mengembangkan usaha kalian. Tapi memilih ide usaha yang gak sesuai passion bukan sesuatu yang salah juga. Kalian juga punya pilihan untuk menghadapi resiko tersebut. Asal dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka usaha kalian juga pasti bisa sukses. Apalagi jika berhasil memaksimalkan cara memulai usaha dari nol. Yang kedua adalah mempelajari bisnis plan. Cara memulai usaha dari nol selanjutnya menyusun sebuah rencana alias bisnis plan juga menjadi langkah krusial yang harus kalian lewati sebelum memulai kegiatan usaha. Terutama rencana matang mengenai apa yang perlu kalian lakukan pada bulan-bulan pertama di awal itu apa sih yang harus kalian lakukan gitu. Hingga kalian juga nggak bingung mencari tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kalian udah punya bisnis plan apa aja nih yang di bulan pertama ini harus kalian lakukan. Nah, kalian bisa deh tulisin dulu gitu, terus bikin jadwal dulu boleh banget biar kalian pas memulai usaha itu nggak bingung gitu mau ngelakuin apa gitu. Tapi kalau misalnya udah ada bisnis plan, ya udah tinggal ikuti alur dari bisnis plan kalian. Gue juga kan di awal mulai usaha tuh gak ngerti banget gitu dengan bisnis ini tuh. Jadi aku waktu itu gak tahu gitu untuk mengembangkan tuh kayak gimana. Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin gitu untuk toko aku tuh terus maju ke depannya. Tapi ketika aku mikir, terus aku juga kayaknya harus ada rencana deh. Ya udah, aku di situ mikir sedikit-sedikit rencana apa aja. Ya udah kalau waktu itu mulai dari dropship dulu aja. Terus ketika nanti dari dropship itu mendapat keuntungan, mulai stok barang waktu itu jadi reseller juga. Nah, jadi reseller kan lebih besar tuh keuntungannya. Aku nggak jajan dulu, nggak apa-apa. Yang akhirnya aku produksi sendiri dan ya setelah itu sampai sekarang. Yang ketiga adalah menjalankan riset. Nah, untuk melengkapi rencana yang sudah kalian susun di awal, memiliki data mengenai keadaan pasar, apa yang dicari konsumen, dan solusi apa yang mereka butuhkan
menjadi tips selanjutnya. Nah, jadi mempelajari berbagai elemen yang akan berhubungan dengan bisnis kalian itu mampu meningkatkan pemahaman kalian juga dan menjadi cara juga untuk memulai usaha dari nol dengan baik. Kalian tuh harus tahu dulu siapa yang menjadi target pasar kalian, terus karakteristik mereka tuh kayak gimana gitu, terus bagaimana juga dengan kompetitor kalian kalau misalnya kalian mau jualan produk tersebut, dan juga kalian juga harus tahu nih informasi-informasi untuk melengkapi rencana yang sebelumnya kalian susun. Nah, kalian juga harus cari tahu tuh bukan hanya siapa aja nih yang membutuhkan produk atau layanan kalian, tapi kalian juga harus tahu siapa yang kemungkinan besar tertarik membeli produk kalian. Jadi ada beberapa faktor yang harus kalian ketahui juga, atau yang harus kalian tahu nih. Yang pertama itu dari segi usia. Dari segi usia kan produk itu banyak ya. Mungkin produk A untuk usia muda, produk B untuk yang dewasa, ada juga yang bayi. Jadi kan itu beda-beda. Terus juga lokasi produk, kalau misalnya kalian jualan di kota itu harus seperti apa. Terus kalau misalnya kalian jualan di desa itu yang harus seperti apa. Terus ada jenis kelamin juga. Ini produk untuk perempuan atau laki-laki. Terus juga ada yang namanya faktor tingkat pendapatan. Nah, dari tingkat pendapatan ini kalian tuh milih produk kalian tuh untuk kalangan menengah atas atau menengah ke bawah. Misalnya kalian mau jualan produk daster, itu kan berarti menengah ke bawah harganya. Nah, berarti target kalian tuh ya udah yang tingkat pendapatannya segitu. Nah, setelah kalian udah bisa ngelakuin yang dari 1 sampai 3 tadi, yang pertama itu kalian udah bisa nih menentukan apa sih minat kalian. Memulai usaha tuh ingin produk apa yang sesuai minat untuk memudahkan kalian mengembangkan produknya juga. Terus juga kalian kan udah mempelajari bisnis plan, udah membuat planning apa yang mau kalian lakukan di bulan-bulan pertama, biar kedepannya juga itu lebih mudah. Terus juga yang ketiga tadi, kalian tuh udah mendapatkan risetnya gitu. Jadi target pasar kalian tuh udah kalian dapetin, yang akhirnya produk kalian juga bisa tersalurkan dengan baik. Nah, yang terakhir ini adalah melakukan evaluasi. Apa sih kita harus selalu melakukan evaluasi di setiap harinya, di setiap minggunya, di setiap bulannya? Karena kita tuh harus belajar dari setiap kesalahan yang itu tuh bisa membantu kalian menjadi lebih baik untuk kedepannya juga. Nah, hal ini membantu kalian juga untuk membuat strategi lainnya di kemudian hari yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya strategi kalian yang kali ini belum maksimal, itu kan kalian harus evaluasi ini apa aja yang kurang, sehingga nanti kalian bisa membuat strategi yang lebih baik lagi. Terus juga kalian bisa terbuka akan masukan dari orang lain, juga itu bisa dapat membantu bisnis kalian lebih cepat naiknya. Sebenarnya kesalahan di awal itu merupakan hal wajar untuk menjalankan usaha, namun dengan evaluasi secara terus-menerus, kalian itu bisa memberikan yang terbaik kepada calon pelanggan kalian, kepada diri kalian sendiri juga. Dengan evaluasi, kalian bisa lebih meningkatkan usaha kalian untuk lebih besar lagi ke depannya. By the way guys, aku mau rekomendasiin ke kalian aplikasi penyedia job atau lowongan pekerjaan. Aplikasinya ini adalah Kita Lulus. Bingung di mana cari lowongan pekerjaan yang terpercaya? Ada ribuan loker terbaru setiap hari dan sudah diawasi Kominfo. Semuanya ada di Kita Lulus. Kamu bisa dapetin lowongan kerja di sekitar domisili atau sesuai pendidikanmu. Mulai dari SMA, SMK, sampai S1. Dan kemudahan cari loker magang atau full time di rumah aja atau ke kantor. Temukan pekerjaan impianmu di Kita Lulus. Download lewat link di deskripsi. Buat kalian yang tertarik dengan aplikasi Kita Lulus, kalian bisa langsung download aja di Play Store. Dan untuk memudahkan kalian langsung aja cek link yang ada di description box sekarang juga. Oke, semuanya mungkin itu aja di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian, dan video ini berdasarkan pengalaman aku juga. Dari yang keempat tadi, aku bisa sampai sekarang. Dimulai dari yang berjualan dari Facebook, codean-codean, sampai sekarang bisa produksi sendiri. Kalau misalnya dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau request video, bisa kalian langsung komen aja di bawah. Nanti bakal aku jawab satu-satu. Pokoknya, see you in the next video guys.